Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 7 Agustus 2022. Malam ini seperti biasa kita akan berikan update IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 4 Agustus 2022. Topik malam ini khususnya kita akan membahas terkait tentu saja masih investasi, ya, bagaimana kita melakukan investasi yang berkualitas, ya, tidak hanya memilih saham yang layak invest, namun juga kita tahu, ya, mengerti timing dalam hal ini adalah timing untuk membeli dan timing untuk menjualnya atau exit, ya. Jadi kita tentu saja, saya pribadi, tidak ada saham itu hold forever. Pasti akan pada waktunya akan dijual, entah itu dalam posisi yang profit ataupun dalam posisi yang rugi. Jadi ya, kalau misalkan kita hold forever di peer dan peers nggak ada rekomendasi baru pastinya. Nah, itulah ya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan, ya, modal, ya, dalam hal ini realisasi, karena yang dicatat di sini adalah hasil dari realisasi, artinya ada penjualan sehingga ada pertumbuhan, ya, penjualan dalam posisi profit ataupun rugi, ya, tentu saja. Tapi yang jelas Anda melihat dari waktu ke waktu portofolio kita tumbuh positif, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti apa investasi yang dimaksud agar kita menghasilkan realisasi pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu. Nah, nanti kita akan bahas di pertengahan akhir dan tentu saja dengan studi kasus supaya Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kira-kira menjalankan investasi tersebut. Tidak akan semuanya cocok, pasti ada, ya, orang yang tidak setuju dan ada yang setuju. Nah, silahkan nanti dicermati dan dipahami masing-masing. Silahkan diambil kalau misalkan Anda merasa bagus, kalau tidak ya tidak perlu diambil gitu, ya. Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir. Kita akan masuk dulu ke pembahasan IHSG seperti biasa, ya. Jadi untuk IHSG sebenarnya kita sudah bahas di stock call. Jadi menurut saya seperti stock call yang saya sampaikan saat video ini kami publish, pastinya Bapak Ibu sudah membaca stock call-nya seperti apa, ya. Ini judulnya IHSG mendekati peak, waspada koreksi. Ini, ya. Ini silahkan dipelajari. Jadi untuk IHSG, oh ya, lupa, saya kemarin dimarahi sama tim divisi marketing, ya. Saya sering lupa mempromosikan peer dan peers, ini anniversary, ya. Ini jadi tersisa, cepat saja, ya, paket 6 bulan untuk peer satu kuota 1, untuk 12 bulan udah habis, ya, untuk peer, dan tersisa untuk peers 3 untuk 6 bulan, kemudian untuk paket 12 bulan masih tersisa 5, ya. Jadi silahkan, peer tersisa 1 untuk paket 6 bulan, ya. Untuk paket 3 bulan udah sold out, jadi sudah sisa 6 bulan dan 12 bulan ini. Silahkan dimanfaatkan, silahkan hubungi admin ini terakhir malam ini, ya. Terakhir malam ini, jadi silahkan segera hubungi sampai jam 12 malam nanti. Tapi yang saya nggak tahu nanti adminnya bisa cepat atau tidak balasnya. Yang jelas, ya, tersisa sampai jam 12 malam ini, ya. Semoga Bapak Ibu bisa dapatkan fast respon, karena ya lagi-lagi malam-malam seperti ini kita tidak bisa memaksa orang untuk menjawab secara cepat, gitu, ya. Oke, itu saja untuk update terkait promo anniversary peer yang keempat dan peers ke-3 tahun. Jadi ini untuk penawaran 1 tahun sekali, ya. Jadi silahkan, ya, dan berubah-berubah, ya, nggak selalu sama. Jadi mungkin besok harganya beda dan sebagainya. Silahkan. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja, ya, karena untuk IHSG kan pasti sama dengan apa yang disampaikan di stock call, ya. Kita ambil dari yang paling atas. Tolong bahas Pegas dan Medco untuk di keep sampai akhir tahun. Bagusnya beli di harga berapa dan target kenaikannya sampai berapa? Menurut Bapak lebih baik pegang Pegas atau Medco? Kita ambil Pegasnya saja. Kita nggak bisa mengcompare 2 saham atau membahas 2 saham untuk 1 orang. Jadi kita ambil yang pertama Pegas, ya. Pegas bagaimana sampai dengan akhir tahun? Kita berarti tidak bisa menggunakan H4 atau daily, ya. Kita menggunakan monthly lah, ya. Jadi sejauh ini untuk Pegas memang belum uptrend, ya, belum uptrend. Jadi kami masih melihat saat ini Pegas itu berada di level-level yang menentukan. Jadi kalau Anda pengen hold dalam jangka menengah, karena sampai Desember itu berarti kurang sekitar
September, Oktober, November, Desember. Jadi sekitar 4 sampai dengan 5 bulan lah ya. 4 bulan efektifnya ya. Jadi ya mungkin ini 4 candle lagi artinya 4 candle ini bisa saja dia break. Namun karena ini sudah sangat tipis, bagusnya memang tunggu di atas EMA 60 yang terkonfirmasi nih. Nanti entah sampai akhir tahun atau terserah, yang jelas kalau dia di atas EMA 60 berarti potensi naiknya signifikan. Ya, gitu. Kalau sekarang ini di level transisinya atau di level yang menentukan, ya baiknya memang tunggu dulu. Kalau saya akan rekomen kalau sudah di atas 1800 ini ya, karena di atas EMA 60 yang jelas, dan kita nggak ngomongin akhir tahun atau kapan, yang jelas potensi naiknya lebih besar dibandingkan saat ini. Kalau misalkan ternyata gagal, berarti kita ya belum waktunya beli di saat ini gitu ya, karena itu momentum swingnya sudah lewat ya. Di sini posisi saat ini Pegas, maka memang akhir-akhir ini Pegas cukup ada perlawanan di level-level 1700, karena memang ini adalah level transisi atau EMA 60 yang apabila memang dilewati itu akan merubah tren yang sudah berjalan lama sejak 2015 ya kan, seperti itu, kira-kira seperti itu. Tapi secara tren saat ini tren naiknya minornya masih berjalan dengan baik, sehingga probabilitas untuk naik dan breakout EMA 60 ini cukup besar ya. Tapi sekali lagi untuk waktu sampai dengan akhir tahun atau tidak, yang jelas itu tadi syaratnya, kalau dia break potensi kenaikannya harusnya signifikan ya. Kita mengejar EMA 60 sebagai target konfirmasi, berarti kita akan mencari level terdekatnya di 2800 itulah kira-kira ya targetnya. Itu tercapai dalam sebelum akhir tahun atau setelah akhir tahun ya, nggak tahu saya ya, karena saya nggak bisa memprediksi waktunya kapan ya. Begitu kira-kira. Mohon maaf ya, kita tidak bisa memprediksi waktu. Sekali lagi kita cuma bereaksi dengan kondisi teknikal yang memungkinkan untuk naik lebih tinggi atau tidak, ada potensi upside atau tidak, itu saja ya. Semoga dipahami. Kemudian bahas Harum, LK bagus tapi kenapa sahamnya turun terus? Nih ya, perlu dipahami bahwa ya seringkali harga saham itu merespon kenaikan laporan kinerja yang nanti akan dilaporkan. Kalau misalkan sekarang ini rilis laporan keuangannya bagus kemudian sahamnya turun, berarti kemarin sudah naik. Nah, kita lihat nih Harum. Jadi jangan membeli dengan mengacu laporan keuangan saat ini. Kita harus bisa memforecast kira-kira akan tumbuh atau tidak gitu loh. Kalau masih tumbuh ya berarti masih ada potensi naik, misalkan sekarang lagi turun. Nah, turun terus enggak juga, ini sudah naik banyak ya sejak 2020 2021 ini sudah naik banyak, ya. Anda mungkin perspektif orang tergantung Anda masuknya di berapa ya. Kalau misalkan Anda belinya di awal-awal di Desember, misalkan Desember 2020 ini ya, sekarang ini masih kelihatan naik gitu ya. Ini udah naik 700 bahkan 800% ya kan, 800% dari 2020 ya. Jadi ya sekarang ini turun ya wajar toh, masa saham naik terus ya, bukan ini turun terus ya. Saham itu ada naik dan turun, itu harus dipahami. Tergantung kita belinya pas kapan. Sudah naik Anda kejar ya bisa berpotensi seperti ini. Misalkan kita melihatnya turun, oh turun terus, padahal enggak, padahal Anda masuknya yang telat. Seperti itu. Nih laporan keuangannya bagus ya dari 2020 ke 2021 ya. Sedangkan dia mulai bagus itu di awal tahun 2021 ya. Harga sahamnya mulai naik itu di ini ya, Januari 2021 ya, sudah mulai bagus, sudah mengalami peningkatan, dan dia juga penurunan sejak 2018 ya ini ya. Nah, kemudian dia naik. Kemudian laporan terakhir yang ada di TradingView, tentu saja kita nggak mau buka-buka di laporan keuangan yang harus di IDX ya, kita buka aja apa yang ada di sini. Ini sampai dengan kuartal 2 tumbuh ya, tumbuh positif. Nah, apa artinya? Saham saat ini sudah turun, berarti kenaikan harga sahamnya itu sudah ya, artinya sudah merefleksikan kenaikan tersebut, sudah naik 880% ya, sejak terakhir peaknya itu di Maret 2022 ya. Mungkin bisa dikatakan kuartal 3, kuartal 4 nanti akan mungkin bisa turun kinerjanya dibandingkan dengan tahun 2021, sehingga terjadilah koreksi seperti itu. Jadi mohon maaf, kalau kita mengacu pada laporan keuangan, kita harus bisa melakukan forecast kira-kira berapa
berapa waktu yang kita ingin siapkan, kita pengen hold misalkan saham Harum ini kita hold 2023 2024. Berarti kita bisa memforecast kira-kira berapa tumbuh perform atau tidak begitu. Nah, bukan melihat laporan kinerjanya bagus sekarang kok harganya sahamnya turun, berarti harga sahamnya sudah naik lebih dulu dibandingkan rilis laporan kinerja. Laporan kinerja dirilis kan setiap 3 bulan, setiap kuartal. Nah, harga saham setiap hari diperdagangkan, hampir setiap hari gitu ya. Nah, jadi naik dan turun itu ya hal yang wajar. Tapi untuk Harum ini case-nya adalah dia memang sudah naik signifikan sebelum laporan itu dirilis. Ya, jadi ya dia akan menyesuaikan berapakah kira-kira ini sudah terlalu tinggi, berarti pasti akan ada tekanan jual. Kan harga saham itu naik dan turun disebabkan oleh tekanan beli dan tekanan jual. Kalau misalkan sudah terlalu tinggi, orang sudah tidak mau beli, secara psikologis akan menjual kan. Kalau yang punya sudah tidak kuat naik, berarti take profit dulu misalkan yang punya di bawah. Atau yang belinya ketinggian cut loss. Nah, seperti itu misalkan. Jadi sekali lagi kita dalam melihat saham itu nggak ada saham itu turun terus, nggak ada. Pasti ada naik dan turun ya. Gitu. Nah, akan keberapakah turunnya ini? Mungkin itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini kan sekarang ini lagi fase koreksi ya. Kemarin sudah sempat naik ya. Jadi ini seperti ini naik dan turun ya. Jadi nggak ada turun terus, nggak ada saham itu. Nah, jadi kita yang bisa harus manfaatkan naik dan turunnya ini kalau kita trading ya. Kalau kita invest ya kita lihat laporan keuangannya ini kira-kira akan kemanakah arahnya, apakah tumbuh atau tidak. Nah, ini kemarin sudah turun di 1350 1300-an, yaitu menembus sedikit peak atau support yang sebelumnya, yaitu di 1400 ya. Kemudian dia rejection dan naik ya. Nah, sekarang ini dia harusnya masih naik ya, harusnya, karena dia terakhir memang meretest 2000 dan 0,38. Nah, kalau dia bertahan ya, artinya dia bertahan di EMA 60 ini, berarti potensinya kembali naik ke 2300 ya. 2300 ini di sini ada resisten juga yang beberapa kali ini di area sinilah ya, 2300 2400 inilah kira-kira. Nah, nanti kalau misalkan turun lagi misalkan di bawah EMA 60, mungkin dia akan konsolidasi dulu ya, karena MACD-nya memang mungkin belum secara indikator ini belum mendukung untuk naik lebih jauh. Di 0,3 ini pullback dulu, nanti mungkin ada proses konsolidasi, terus seperti ini ada konsolidasi dulu ya, seperti itu. Jadi pemahaman turun terus itu nggak ada, saham turun terus nggak ada ya, selama dia masih aktif diperdagangkan ya naik dan turun. Nah, tergantung kita melihatnya di mana. Kalau kita belinya terlalu tinggi ya terkesan itu turun terus. Nah ya, seperti itu Pak Andi. Kemudian untuk invest BBCA berapa ya targetnya? Ambil di harga 7.150. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana mengetahui kita cocok di PIR dan atau PTR? Oke, nanti kita akan jawab. BBCA targetnya berapa? Nah, ini 8.200 ini ya, masih menjadi target terdekat. Kalau melihat dari kinerja fundamentalnya saat ini memang BBCA ini sepertinya sudah agak sulit untuk tumbuh signifikan ya. Jadi memang pertumbuhan terakhir di kuartal 2 itu pertumbuhannya sekitar 34% dan 14% untuk bottom line ya. Sedangkan untuk revenue-nya memang cenderung ya naik dan turun tipis ya, Tapi ini dari segi profitabilitas memang cukup baik dipertahankan dan masih oke ya. Jadi kemungkinan akan melanjutkan ke 8.275 kalau misalkan bisa break ke situ. Ini kita lihat di monthly saat ini ya, sekitar level 9.000 ya, itu target jangka panjangnya. Nah ya, 9.000. Oke, jadi ini relatif saham ini memang pergerakannya jangka panjang ya, artinya naik ini perlahan naik dan ada turun-turunnya juga seperti ini. Nah, kemarin sempat turun ke 7.000 ya, 7.025 ini ya, kemudian dia rebound. Ada pembahasannya kemarin di F-Talk ya. Oke, kemudian bagaimana mengetahui kita cocok PIR atau PTR? Ya, pertama Anda harus bisa mendefinisikan dulu trading dan investasi ya. Kalau Anda cenderung melakukan transaksi tanpa melihat fundamental dan di dalam waktu yang singkat
dalam waktu yang singkat di sini memang relatif setiap orang berbeda-beda. Ada yang sebulan itu singkat. Tapi dalam hal ini kalau Anda lihat laporan kinerja, misalkan ya, Anda bisa mempelajari saya cocok apa enggak dengan PTR itu bisa dilihat dari transaksinya juga. Ya. Di transaksinya seperti apa sih PTR itu? Itu misalkan terakhir di bulan Juni, ini Julinya belum, di tanggal 14 besok ya. Nah, seperti ini nih, misalkan transaksinya 4 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi ada yang 1 hari juga ya, artinya dalam 1 hari yang sama dijual ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada transaksinya mungkin secara kuantitas seperti ini jumlahnya ya, intensitasnya seperti ini, mungkin ada cocok. Kalau misalkan Anda melihat peer, misalkan ini contohnya Budi beli di Maret, jual di Juni ya. Seperti Innov ini beli di Februari, jual di Juni ya. Seperti Hill ini beli di Januari, jual di Juni. Artinya apa? Lebih dari 1 bulan. Ya, ada yang kurang 1 bulan seperti Cak kemarin ya. Jadi dalam hal ini cocok atau tidak, masing-masing orang yang bertanya. Anda itu ngerti trading atau investasi, perbedaannya apa? Kalau Anda lebih ke trading ya cocok ke PTR. Kalau Anda tidak suka dengan transaksi cepat, 1 hari, 4 hari, 3 hari, Anda tidak ingin buru-buru jual, ya Anda nggak akan cocok di PTR. Anda cocoknya mungkin di peer ya, gitu ya. Jadi kalau invest tentu saja yang dilihat pertama apa? Fundamentalnya jelas. Kenapa kalau begitu? Karena Anda hold nggak beli hari ini jual untuk besok atau minggu depan. Anda hold beberapa bulan ke depan sampai dengan rilis kinerjanya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sampai dengan proyeksi-proyeksi yang Anda lakukan. Seperti itu. Ya, ada acuan fundamental. Sedangkan trading acuannya apa? Ya teknikal, potensi naiknya harga saham secara teknikal. Oh, ini potensi pullback berapa persen pullbacknya dan sebagainya. Ya, dan time frame-nya lebih kecil. Time frame-nya biasa yang menggunakan paling besar ya daily lah. Ya, kalau misalkan Anda invest dalam beberapa bulan ya, kalau menggunakan daily ya terlalu banyak bias naik dan turunnya. Ya, menggunakanlah monthly atau 3 month gitu ya. Kalau itu Anda memang sangat-sangat long term dalam artian ya Anda lebih dari 1 tahun misalkan. Ini sekali lagi relatif ya. Jadi cocok atau tidak itu pertama definisi trading dan investasi harus tahu. Kemudian Anda coba lihat transaksinya peer dan PTR, bedanya ada transaksinya di sini, ada waktunya jelas. Di sini untung dan ruginya jelas ditulis ya, kapan belinya, di harga berapa banyak. Ini PV ini berapa banyak ya. PV kemudian berapa harga rata-rata pembeliannya, kemudian harga rata-rata jualnya, semuanya ada ya. Seperti itulah YEF ya. Jadi laporan semua diberikan secara detail seperti ini. Untuk apa? Untuk transparan dan juga Bapak Ibu yang mau join supaya tahu kira-kira Anda bisa ngikutin atau enggak. Kalau enggak ya jangan. Ya gitu ya. Ya, jadi pastikan ya Anda membaca dulu, jangan asal lihat promo murah nih gitu. Kemudian Anda join, ternyata Anda tidak cocok dengan layanan tersebut, ya itu salah Anda sendiri. Kenapa Anda join? Itu loh. Ya. Semuanya tumbuh, semuanya bagus, tapi sekali lagi ya tergantung orangnya bisa ngikutin apa enggak. Kalau nggak bisa ngikutin, mau layanan itu tumbuh 100%, 200%, kalau nggak cocok ya nggak akan bisa. Gitu aja. Ya. Jelas ya. Fasilitasnya sama, rekomendasi pasti ada rekomendasinya. Kalau trading ya saham trading jangka pendek, kalau peer ya rekomendasinya ya untuk invest, ada fundamentalnya, ada investing plan jangka panjangnya, ya apa risk dan sebagainya dijelaskan di situ, bagaimana solvabilitasnya, aman atau tidak, risiko-risiko ke depan seperti itu. Nah kalau PTR ya Anda kan dapat trading plan, buy di sini TP1, TP2 secara teknikal, berapa alokasinya dan sebagainya, seperti itulah. Jadi Bapak siapa tadi Pak Andi, silakan akses di website kami dan pelajari kinerja PTR ini enggak ujuk-ujuk 100% ya, pertumbuhannya ini ada naik dan turunnya. Nah, Anda perlu tahu itu kalau Anda ingin join PTR. Jadi jangan mengira akan profit terus, ada juga ruginya. Seperti hal yang wajar. Kalau profit terus ya itu bisa dipertanyakan, itu kok bisa profit terus ya, kemungkinan itu bohong ya. Nah ini seperti inilah real ya, transaksi real seperti ini ya. Oke. Semoga menjawab Pak Andi. Silakan tanya-tanya juga ke admin ya nanti supaya dijelaskan. Kalau sini waktunya sangat terbatas untuk menjelaskannya. Kira-kira seperti itulah. Anda definisikan dulu investing dan trading itu bedanya apa. Itu nanti akan ketahuan cocok mana atau tidak. Kalau Anda seorang investor ya cocoknya peer pasti.
Pak Ali, Pak Yev, Gosko bila mau masuk bagus di berapa, target sampai berapa? Untuk trading ya ini berarti ya. Gosko. Kita buka di daily. Masih konsolidasi ya. Kalau saya ini tunggu break dulu di atas 170 ke atas. Sekarang ini masih tunggu dulu karena dia masih konsolidasi. Untuk antisipasi dia jebol ke 153 ke bawah. Gitu ya kira-kira untuk Gosko. Kemudian saham Sido aku baru ambil di harga 775. Oke. Sido 775. Target Sido di 720 ya. Terakhir. Ah, nih. Belum ya, belum tercapai ya. Masih ke sana lah. Tapi sudah mendekati sih. Kalau 775 ya berarti itu cukup tinggi daripada target turun kami gitu ya. Ya semoga besok naik. Itulah doa kami yang terbaik. Kemudian dari Pak Willianto, Penin tanpa ada penjelasannya. Mulai besok kalau ada yang bertanya kode saham saja, mohon maaf kita tidak jawab. Jadi harus dijelaskan supaya apa ya? Biar kita bisa menjawabnya dengan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kalau cuma Penin, BBCA, apalagi Gosko, mana aku tahu itu untuk trading atau invest. Ya kita kasih tahu Penin, tapi besok jangan ya. Harus jelaskan mau beli kah, mau jual kah gitu ya. Nah, untuk Penin sekarang ini masih naik ya, masih naik. Resist terdekat di 1100. Kemudian idealnya di 1200 ya target berikutnya. Tapi ini cukup agresif jadi harus hati-hati, ini sudah naik ya. Oke, kita masuk ke materi malam ini yang kita akan bahas bagaimana transaksi investasi kita seperti yang tadi Anda lihat di laporan kinerja kami. Di sini ada laporan transaksi ya, ini namanya blotter transaksi ya. Blotter itu adalah jurnal transaksi kami di PIR ataupun di PTR juga ada blotternya. Jadi di sini yang dilaporkan adalah capital gain-nya. Nah, di sini kita mengambil kasus. Jadi di PIR, baik PIR ataupun PIRS ya, Anda akan mendapatkan instruksi ya yang kami beri nama Smart Fund Signal. Di sini Anda akan mendapatkan ya Anda akan mendapatkan rekomendasi dalam bentuk stock pick. Jadi akan nih misalkan Inco ya. Yang kemarin tuh apa ya? Pokoknya akan mendapatkan stock pick. Misalkan CAK lah yang terbaru ya. Yang sudah kita publish juga. Nah, ini ya 11 Juli kemarin. Jadi akan dapat seperti ini ya. Kalau PTR nggak kayak gini karena ya kita nggak ngapain kelamaan seperti ini nanti keburu sahamnya naik kan. Kalau invest baru harus seperti ini karena komitmen jangka panjang gitu ya. Jadi kita harus tahu pertumbuhan revenue-nya berapa, net profit-nya berapa, ya, NPM-nya berapa, apakah naik atau tidak, profitabilitasnya, ya, kemudian kuartal terakhir bagaimana gitu ya. Kemudian dari tahun ke tahun bagaimana, solvabilitasnya seperti apa, valuasi seperti apa, investing plan-nya seperti apa, ya. Seperti itu. Anda akan dapatkan ini, seperti ini. Ini namanya rekomendasi. Nah, setelah dapat rekomendasi seperti ini, Anda akan mendapatkan instruksi akumulasi sampai dengan distribusi. Sehingga dilaporkan kalau sudah terdistribusi di laporan kinerja seperti ini. Paham ya? Jadi kalau misalkan Anda sudah dapat stock pick, Anda akan dipandu melakukan akumulasi di harga berapa saja dan berapa banyak. Ya, jelas ya? Anda akan mendapatkan ini yang mungkin Anda setiap hari dapatkan. Jadi kalau rekomendasi tidak setiap hari, tentu saja rekomendasi sahamnya tertentu kan, nggak mungkin kan setiap hari ada rekomendasi saham like invest, ya kan? Cari saham like invest juga kita harus sangat teliti dan harus detail gitu ya. Jadi rekomendasinya mungkin tidak setiap hari ya, mungkin sebulan 1 kali sampai 2 kali. Tetapi Anda akan mendapatkan panduan akumulasi seperti ini. Ini studi kasus di saham Inco ya. Bagaimana kita mendapatkan kalau misalkan Anda menggunakan sebentar ya, saya jelaskan dulu. Jadi kalau kita invest di PIR ataupun PIRS, kita tidak hanya menggunakan pendekatan fundamental ya. Kita juga menggunakan pendekatan lain yaitu teknikal. Di luar sana ada tuh yang fundamental garis keras, gak apa-apa, kita respect. Tetapi di kami tidak seperti itu ya. Di PIR dan PIRS ya, sistemnya ya, sistem yang kami gunakan sebagai panduan
itu ya menggunakan fundamental dan juga teknikal untuk mengambil momentum yang tepat, harga yang tepat, dan kita usahakan yang terbaik supaya apa? Kita sudah membeli atau menginvest saham yang fundamentalnya bagus tetapi dapat harga yang baik itu dalam posisi kita melakukan pembelian dan nanti ketika penjualan. Nah, ketika Anda sudah memilih saham yang bagus kemudian Anda tahu timing atau momentum belinya yang tepat, ya, seharusnya secara logika akan lebih baik dibandingkan Anda beli sambil merem. Hanya melihat fundamental bagus, tak beli besok. Tanpa wis lah, nggak tahu teknikalnya seperti apa, mau naik apa turun, seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Itu menurut kami seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah Inco. Jadi ketika Anda join peer, Anda akan dapat stock pick dan seperti ini namanya. Anda akan dipandu dalam melakukan akumulasi. Nah, di sini ada akumulasi di Januari 2011. Ini adalah sinyal akumulasi atau kita sebut instruksi beli atau akumulasi. Kalau di investasi, akumulasi kan namanya pembelian secara bertahap, tidak langsung blok, langsung misalkan kita pengen beli 100, ya beli 100, seperti itu, bukan seperti itu. Jadi pembelian kita bertahap. Jadi mungkin hampir setiap hari Anda akan mendapatkan rentang yang berbeda. Misalkan di 4.300 sampai dengan 4.000, kemudian besoknya 4.400 sampai dengan 4.000 dan sebagainya. Jadi rentangnya ini berbeda. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain-lain ya. Jadi Anda bisa mendapatkan ruang, tidak akan terlambat belinya selama di rentang yang direkomendasikan. Anda akan mendapatkan average hampir sama dengan YEF. Seperti itu. Kemudian setelah Anda akumulasi ini misalkan, kemudian Anda akan mendapatkan instruksi distribusi dan yang dicatat di blotter seperti ini. Ya. Seperti ini. Distribusi misalkan Inco di harga 7.675. Jadi kemudian ini ketika kita pengen invest lagi namanya reakumulasi. Jadi misalkan kita membeli Inco di Januari sebanyak 7,5 ya ini ya. 7,5% dari 100% total modal kita, total portofolio kita itu ada 100 ya pasti. Nah, kita mengalokasikan sebesar 7,5%. Kemudian kita jual di bulan April, kemudian kita reakumulasi lagi. Nah, disinilah perbedaan antara orang yang menggunakan teknikal dan tidak. Ya, ketika Anda menggunakan teknikal, Anda akan dapat seperti ini. Jadi ini Januari ya. Kita melakukan akumulasi di Pierce Inco di harga 4.250 ini ya. Kemudian kita mendistribusikan di 7.000 ya ini ya. This price ini adalah distribusinya. Harga distribusi di 7.675. Jadi profitnya adalah sekitar 60-an persen. Ya, 60-an persen. Kemudian kita melakukan akumulasi atau reakumulasi di saham ini ya di tanggal 12 Juli yang kemarin dia turun lagi ke 5.100. Jadi seperti ini bedanya. Kalau Anda ikut peer, Anda akan dapat harga segini untuk belinya pertama, kemudian ada distribusi di sini, kemudian Anda akan ada instruksi akumulasi di sini. Ya. Seperti itu. Nah, berbeda hal kalau misalkan Anda beli di sini kemudian hold sampai dengan hari ini. Anda akan melewatkan profit yang harusnya Anda sudah bisa kantongi, meskipun tidak semua ya kita jual, tapi Anda kalau misalkan nggak jual ya Anda akan kehilangan profit sekitar 80-an persen. 80-an persen. Ya. Itu sekitar ya 80, pokoknya profit Anda hilang yang harusnya itu sudah Anda kantongi. Profit 80% itu sangat signifikan sekali. Bagaimana kita melihat signifikan atau tidak ini di sini ya. Nah, ini adalah ilustrasi perhitungannya. Misalkan kita tuh punya portofolio sebesar 1 miliar. Ya, itu 1 miliar ya, kecil-kecilan 1 miliar. Kemudian kita mengalokasikan ke Inco ini cuma 7,5% dari 1 miliar. Artinya kita invest 75 juta. Nah, dengan modal 75 juta ini kita dapat di harga tadi 4.250 atau sekitar 176 lot. Jadi ini timelinenya, akumulasinya di Januari 4.250 sebanyak 2,75% ini adalah yang kita transaksikan, kita jual belikan ya. Jadi sisanya ada berapa? Sisanya ada sekitar 4, sekian ya, 4, sekian persen ya yang kita hold sampai dengan hari ini. Nah, dengan hanya mentransaksikan 2,75% ini kita mendapatkan profit
22 juta terrealisasi. Dan itu sudah termasuk kita melakukan reakumulasi lagi di modal 5.100. Tanpa melakukan distribusi, kita tidak akan mendapatkan ini, 22 juta ini. Ya, seperti ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi. Jadi, mana yang lebih baik, buy dan hold forever atau buy and sell sesuai dengan timing yang terbaik? Tentu saja ini menurut kami. Ya. Dan ini bukan berarti Anda harus pusing-pusing ngeliatin market terus, enggak. Anda lihat time frame-nya, beli di Januari, jual di April, buyback lagi di bulan Juli. Tidak langsung ya. Jadi ada waktu, ya. Bukan berarti ikut peer, transaksinya kok cepat sekali. Tidak, Januari beli, distribusi di April sebagian 2,75%, ya sekitar, ya kita katakan sekitar sepertiga modal yang ada di Inco. Kemudian kita reakumulasi atau reinvest lagi di Inco di harga 5.100. Kalau kita nggak melakukan ini, kita nggak akan dapat ini ya, 22 juta ini. 22 juta ini kan berarti sekitar 2,2% pertumbuhan dari portofolio Anda. Makalah Anda melihat peer ini tumbuh hasil dari transaksi seperti ini. Contohnya ya peer ataupun peers, ya gitu. Jadi kalau di luar sana ada yang mau hold forever nggak apa-apa, kita harus tetap respect. Tetapi kami lebih memilih seperti ini, lebih memilih ya, walaupun kita lebih wise karena kita mensyukuri profit yang sudah ada 70%, 50%. Kenapa tidak kita realisasikan sebagian? Ya karena market itu tidak mungkin naik terus, ada turunnya juga. Nah ketika nanti turun kita mendapatkan uang untuk melakukan pembelian kembali atau buyback tadi, atau mereakumulasi lagi seperti itu. Jadi menurut kami ini adalah salah satu sebuah kebijaksanaan di dalam saat investasi, dan itu akan tetap menghasilkan pertumbuhan. Ya kita memang tidak bicara profit 1.000%, 2.000%, tetapi real seperti ini. Ya seperti itu. Semoga Bapak Ibu dapat terinspirasi. Jadi tidak sekonyong-konyong kita membeli untuk invest itu kemudian hold 2 tahun 3 tahun. Bayangkan kalau kita invest bertahun-tahun, Anda siap nggak melihat dinamika market yang naik dan turun seperti ini, seperti saham Inco naik dan turun seperti ini, ya. Nah, kalau Anda bisa memaksimalkan wave naik dan turunnya ini, luar biasa pertumbuhan yang Anda akan dapatkan. Saya yakin itu dengan perhitungan. Orang yang tidak terlalu mengerti pun akan bisa melihat kalau wave ini dimanfaatkan dengan baik, naik dan turunnya ini dimanfaatkan dengan baik, dalam artian kita ya tetap invest, artinya kita beli untuk jangka panjang, tetapi di dalam jangka panjang itu ada naik dan turunnya, dan itu adalah sebuah potensi dan peluang yang kita bisa kita eksplor dan eksploitasi dengan maksimal, sehingga modal kita yang mungkin kecil 1 miliar doang, kita bisa dengan perlahan bisa menumbuhkan itu menjadi 10 miliar ya, atau 20 miliar dalam beberapa waktu, 5 tahun misalkan, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini memang berbeda kasus dengan saham BBCA ya. Berbeda, nanti lagi-lagi tidak semua saham akan diperlakukan sama. Ini tergantung sekali dengan karakteristik. Nah, disinilah namanya smart fund signal, karena dia sudah mengidentifikasi dan bagaimana berperilaku ketika melihat patternnya seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini ya bisa hold sampai bertahun-tahun, ya bisa hold bertahun-tahun, itu pasti akan lebih baik. Gitu. Tapi kalau Anda melihat Inco itu berbeda, ya, karena dia cyclical, naik dan turunnya signifikan. Bayangkan kalau buy and hold saham seperti ini, misalkan SMDR lah, ya. Bayangkan kalau Anda bisa menjual di harga, kita berikan contoh tadi Inco, kita beli di bottom, jual di peak, ya. Misalkan Anda jual di 3.800, kemudian Anda buyback lagi di 2.000, berapa untung yang Anda realisasikan dan berapa modal yang untuk reinvest lagi, itu pasti akan selisih besar. Seperti itu misalkan ya. Jadi inilah yang kita maksudkan di sini, investasi bukan berarti kita hold terus-terusan. Ya. Tergantung dengan kondisi sahamnya, dan itulah kenapa alasan ada peer dan peers untuk memilihkan Anda saham yang bagus, ya, sekaligus memandu Anda membeli sampai dengan menjual, dan nanti akan dilaporkan secara transparan seperti ini. Ya, jadi tidak ada kita beli kemudian ternyata sahamnya turun kemudian dilupakan, kemudian yang dibahas yang naik-naik saja. Tidak. Setiap bulan pasti ada seperti ini, ya. Sejak tahun 2019 dilaporkan ya. Ini untuk apa nih? PTR
bulanannya ada semua ya, kuartal, tahunan, semuanya ada ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup ya untuk Gift Talk malam ini. Semoga, oh ya, hari terakhir sekali lagi silahkan nih, nggak tahu nih setelah video ini saya buat mungkin sudah sold out untuk peer ya, karena peer masih sisa 1 aja untuk paket 6 bulan. Itu saja. Semoga Gift Talk malam ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila memang ada yang tidak setuju, ya kami tetap respect, kita saling respect. Apapun strategi Anda, apapun yang Anda gunakan, apapun cara Anda, selama itu profit, silahkan jalankan itu dengan baik dan benar sesuai dengan keyakinan dan apa yang sudah Anda alami gitu ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa lagi di Gift Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.